Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ensa semuanya, kembali lagi di Podcast Mansa. Kenalin, nama aku Filza Rizkina Salsabila dari kelas 11C. Gimana nih kabar Sobat Ensa semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Nah, jadi hari Senin itu Semansa tuh mau ada acara yang bener-bener first time banget di Semansa ini. Kalian tahu gak sih acaranya apa? Nah, jadi acaranya itu adalah pemilihan ketua dan wakil angkatan 39. Mungkin sebagian dari kalian ada yang belum tahu siapa sih calon-calon ketua dan wakil angkatan ini. Mari kita sambut ketua dan wakil angkatan 39. Halo semua. Hai. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, mungkin kalian semuanya boleh perkenalan dulu ya satu-satu dari paslon 1, 2, dan 3. Perkenalkan, nama saya Nova Daguspika dan saya bersama rekan saya Andini. Kami dari paslon 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafairzi bersama rekan saya. Saya namanya Emilia, kami dari Paslon 2. Dan perkenalkan, nama saya Michelle Angela Profesor Tasyam bersama rekan saya. Saya Muhammad Firdi Rahmat. Kami dari paslon 3. Yeay, jadi itu tadi ya teman-teman Sobat Ensa, nama-nama calon dari ketua dan wakil angkatan 39 ini. Jadi ada Andini, Pika, Meka, Dava, Michelle, dan Lutfi. Bagaimana sih perasaan kalian bisa berpartisipasi dalam membuat sejarah baru bagi Semansa? Nah, tentu saja perasaan kita semua itu senang karena ini adalah inovasi atau hal baru yang dilakukan oleh Semansa, yang dilakukan untuk agenda Semansa untuk angkatan kita yang mungkin akan menjadi tradisi setiap tahun ke depan untuk kedepannya. Jadi tradisi perangkatan ya, jadi setiap angkatan nanti bakal punya ketua Ya, sama tapi wakil. mungkin dimulai dari angkatan kita. Oke, lanjut untuk perasaan paslon kedua. Perasaan saya pertama kali dicalonkan sebagai ketua angkatan itu senang. Karena kan dengan jadinya ketua angkatan, kita kan bisa kayak menjadi sumber apa ya, kalau misalnya dari teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu atau misalnya ada keluhan atau keinginan mereka buat angkatan kita sendiri, ya bisa untuk ke ketua angkatan kita. Nah, dari ketua angkatan ini ya kita bisa menyalurkan itu ke guru dengan untuk minta izin ke gurunya seperti itu. Jadi kayak OSIS gitu, cuman untuk perangkatan doang. Iya. Untuk paslon 3? Pastinya senang dan bangga ya, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah SMA 1 Botang kita bisa menjadi ketua dan memimpin teman-teman yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu belum pernah ada. Impian kalian ke depannya untuk membangun Semansa, khususnya untuk angkatan 39 itu apa sih? Tentu saja kita ingin meningkatkan rasa solidaritas karena anak Semansa itu ya dikenal sebagai orang-orang yang cukup luar biasa ya. Jadi anak Semansa bisa menjadi perantara untuk sekolah. Misalnya nih, dia pengen aku pengen study tour, aku pengen ini. Nanti siswa menyampaikan ke pemimpin dan pengurus-pengurus angkatan, lalu kami yang sebagai pemimpin dan pengurus angkatan menyampaikan ke guru. Oke, keren sekali ya impiannya ini kan. Paslon 1. Oke, selanjutnya paslon 2. untuk membawa nama angkatan dengan mendukung siswa melakukan kegiatan yang disarankan oleh angkatan. Itu sih impian dari paslon 2. Jadi nanti misalnya kalau ada angkatan nyarani untuk ya udah aja. Oke. Lanjut ke paslon yang ketiga. Oke, impian kita dari paslon 3 mungkin dengan adanya ketua angkatan ini kita bisa menjaga solidaritas kita saat lulus. Dan mungkin kita nanti saat ketemu dia kita nggak kayak, ih siapa sih ini so asik banget pas ditegur. Nah, mungkin juga kita bisa sebagai tempat mengemukakan suara para siswa-siswa. Oke, baik. Sepertinya impian paslon-paslon ini sangat meyakinkan semuanya. Nah, setelah impian tadi, aku mau nanya juga nih ke kalian, menurut kalian tuh penting nggak sih adanya ketua angkatan itu? Terkait kami sebagai paslon 1 itu pasti penting ya, karena ini dilakukan atas keperluan bersama. Dengan itu kita mudah untuk membuka suara siswa untuk menyampaikan apa sih keluh kesah mereka selama menjadi siswa. Itu akan disampaikan kepada kami sebagai ketua angkatan dan para pengurus angkatan 39. Nah, setelah itu
kami akan menyampaikan seluruh keluh kesah atau impian mereka kepada guru. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang malu-malu nih untuk nyampaikan keluh kesah kalian ke guru, kalian bisa nyampaikan keluh kesah kalian ke ketua atau wakil. Untuk paslon 2 boleh? Kalau menurut dari kami paslon 2 sendiri, ketua angkatan itu penting karena kan ketua angkatan adalah leader angkatan. Tugas leader sebagai pemimpin dan menjadikan kita kayak suara dari tangan kanan guru buat teman-teman dari angkatan kita menyampaikan suara, keinginan, keluhan, harapan, biar kayak nanti kita tinggal ngomong lagi bersama pengurus-pengurus yang lain, kita omongkan, kita diskusikan dan kita sampaikan ke guru. Sabtu nanti guru bisa ACC, ya kita akan lakukan kegiatan tersebut. Paslon 3 mungkin? Ya pastinya penting ya, karena dengan adanya ketua angkatan bisa membawa teman-teman menjadi lebih teratur, kayak seperti yang dikatakan paslon 1. Semangat saya ini tuh punya siswa yang luar biasa. Jadi kayak tanpa adanya ketua angkatan tuh bisa membuat mereka ya mungkin agak gitu. Jadi kalau dengan adanya ketua angkatan bisa membawa mereka semua untuk menjadi lebih teratur dan bisa Lebih terbuka lah ini. ya terbuka kepada Karena kan kami sesama angkatan tuh, jadi kayak nggak canggung untuk ngomong. Benar-benar kan. Ya, biar nggak ada perpecahan juga. Nah, untuk kalian sendiri mungkin motivasi kalian menjadi mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakil angkatan itu apa aja? Nah, kalau dari kami paslon 1, kami kan sudah pernah nih berpengalaman memegang suatu acara. Bukan suatu acara sih, suatu agenda, itu tuh pensi. Nah, kebetulan kelas kita ya yang memegang itu untuk memegang 3 gen. Maksudnya dalam satu gen itu ada 3 angkatan. Nah, alhamdulillah sukses dalam memimpin itu. Dan kami Bahkan mendapatkan juara. reward Ya, reward sebagai kelas pensi terbaik. Jadi dengan itu kami berdua Mungkin adalah memiliki motivasi, Ya, motivasi. percaya diri dalam melakukan hal tersebut. lebih ada pengalaman lah Ya. untuk kedepannya. Keren. Untuk paslon 2 mungkin memiliki motivasi tersendiri berbeda mungkin. Dari kami paslon 2 untuk motivasi itu selalu ada karena kan dari saya sendiri, saya itu kayak masih pernah memimpin suatu acara dan kebetulan untuk menjadi ketua, menjadi pemimpin di acara tersebut. Saya juga bisa ngomong bersama yang lain, saya dipercaya dengan teman-teman. Dengan dipercaya itu ya saya termotivasi lah untuk ikut ke calon ketua angkatan ini. Karena dengan suara saya mungkin saya bisa menjadikan teman-teman kita itu menyatu dengan sesuai dengan nanti yang kita bacakan di visi misi nanti. Oke. Untuk paslon 3. Nah, untuk motivasi dari kita, paslon 3 sendiri itu adalah menjaga solidaritas angkatan kita. Misalnya kita sudah berpisah ke depannya, mungkin kita bisa nanti sosialisasi ataupun jika ada apa-apa kita bisa meminta bantuannya. Dan kita juga didorong oleh teman-teman kita untuk maju dan kita juga percaya diri dengan kemampuan kita karena kita sudah pernah mengikuti beberapa kali event lah untuk memimpin jalannya acara tersebut. karena kita pernah juga tergabung di dalam suatu kepanitiaan di suatu acara yang lumayan, jadi kita nih percaya diri karena kalau kita tuh bisa dengan dukungan dari teman-teman yang lain. Oke, setelah ngedengerin tadi perasaan, impian, dan motivasi mereka untuk mengikuti ketua dan wakil angkatan ini, aku mau nanya nih sama kalian, kalian punya nggak sih visi, misi, atau proker untuk kedepannya? Punya dong. Pasti ada. Coba boleh sebutin visinya dulu. Buat visi dan misi dari paslon 1, yaitu misi kami itu mampu menciptakan angkatan ini menjadi lebih kreatif, terus mempunyai mewadai kreasi, inovatif, terus tuh dengan ini kita menjalankan komunikasi yang lebih erat lagi, terus tuh menjalankan solidaritas, kekeluargaan lebih dekat. Apalagi nanti kan kalau kita udah lulus nih, pasti banyak yang mau mengejar cita-citanya tuh, pasti udah mencar nih. Nah jadi gitu kita mau mempererat lagi tali persaudaraan kita lah untuk kedepannya. Bersilaturahmi. Iya benar. Kalau dari paslon 2 kami bisa menyiapkan visi yaitu menciptakan angkatan yang tangguh, kreatif serta inovatif sehingga dapat beradaptasi juga berguna bagi lingkungan luar di masa yang akan datang. Paslon 3.
Dan dari kami paslon 3 tentunya sudah menyiapkan visi di mana kami berniat untuk membentuk angkatan untuk menjadi siswa yang bertanggung jawab, lebih kreatif, berinovatif, bernalar, kritis, dan mampu menjaga kesolidaritasan kita sesama satu angkatan nih, dimana kayak pastinya suasana kita tuh nantinya bakal mungkin ada perbedaan dari antara satu sama yang lain. Jadi kami di sini bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman antara satu dengan yang lainnya untuk melakukan aktivitas di sekolah nantinya agar berjalan dengan lancar. Misi kami dari paslon 1 itu pengembangan keterampilan sosial dan pengembangan keterampilan diri sendiri melalui inovasi yang baru. Kalau pengembangan sosial itu contohnya kayak apa? Pengembangan sosial itu contohnya kita akan melakukan festival makrab. Nah, di dalam festival makrab itu kita akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pentas seni dan lain-lain. Hal itu bisa membuat kita bersosialisasi nggak sih? Nah, apalagi itu di murid semansa ini kan kayak anak-anaknya tuh pada berprestasi tuh. Dari situ mungkin kita bisa memperlihatkan prestasi mereka. Atau kita bisa konsultasi juga gimana sih biar kamu masuk ke prestasi itu kayak apa caranya? Benar. Paslon 2. Oke, dari paslon 2 misi kami itu yang pertama komunikasi terbuka dalam kepemimpinan dan pembinaan. Yang kedua mempertahankan silaturahmi walaupun tidak satu sekolah lagi. Jadi biar aktif tetap di grup angkatan yang sudah Ya, dibentuk. biar komunikasi di grup itu biar Nggak putus nggak lah putus ya. lah. Misal kalau kita mau ada reunian ke semansa lagi, ya kita dari grup itu Biar saling samaan komunikasi dan bersamaan, ya komunikasinya sendiri. Paslon 3. Paslon misi kita sendiri pun ada, yaitu pertama peningkatan prestasi dari yang non akademik dan akademiknya. Kan banyak nih murid semansa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, jadi kita bisa membantu mereka menyalurkan bakat mereka. Nah, yang kedua ada pengembangan diri, seperti guru tamu kan termasuk pengembangan diri, dari bagaimana kita public speaking dan bagaimana cara kita berpikir kritis, dan ada juga meningkatkan solidaritas, yaitu dengan cara kita sebagai ada nih yang nggak suka satu sama lain, kita sebagai penengahnya di tengah situ agar solidaritas kita tetap terjaga. Dan komunikasi saat kita lulus, kita bisa menjadi misalnya ada yang ngumpul-ngumpul nih, ada yang mengikut nggak di kelas ini, ada juga yang misalnya aku ada cara nih, bantu dong sebar di grup. Nah, seperti itu. Kalau menurut kalian kalau ada pembulian gitu, maksudnya bukan pembulian yang benar-benar bully yang kayak ngolokin gitu, kayak apa? Ya, kalau ngolokin gitu mungkin mereka, kita itu ada juga termasuk ke dalam proker kita, jadi tunggu di proker kita ya. Nanti ya dijelasinnya ya. Oke. Kalau untuk proker dari paslon 1, Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa nanti di paslon 1 kita akan mengadakan festival makrab. itu termasuk dalam prokernya. Iya. Nah, di festival makrab itu kan banyak nih siswa-siswa yang banyak diam kan, sebenarnya mereka berprestasi. Ya, itu lebih tertutup. Gitu. Dalam pesta makrab itu kita mengembangkan prestasi-prestasi anak semansa ini di dalam situ, dalam bentuk kesenian mungkin, dalam bentuk cabang olahraga. Itu mungkin tidak terpikirkan ya. Jadi untuk mungkin sekarang. dari baloran kita ini mungkin terlihatlah di situ murid-murid yang masih tertutup. Jadi dengan adanya baloran kita ini mungkin dari siswa-siswa yang introvert itu bisa lebih terbuka lagi karena dengan adanya agenda kita ini. Mau bersosialisasi. Iya benar. Mungkin karena kan semenjak belum adanya ketua angkatan itu kan dipegang oleh OSIS. Mungkin mereka masih canggung untuk menyampaikan kemampuan mereka, karena dengan adanya ketua angkatan ini kan kami selaras lah seangkatan, jadi mungkin bisa lebih terbuka lagi. Oke, proker dari kami itu pertemuan terbuka yang akan dilaksanakan dengan anggota angkatan untuk mendengarkan masukan dan solusi dari mereka. Sama aja sih sebenarnya sama paslon 1 itu, untuk meningkatkan kualitas angkatan yang lebih baik dan bijak dalam sistem kerja angkatan. Paslon 3 boleh. Nah, untuk paslon 3 nih seperti tadi yang ditanyakan ya, gimana nih soal pembulian? Program kita nih untuk menciptakan kotak curhat. Jadi itu tuh kotak curhat itu berisi surat-surat kecil, suara-suara hati siswa misalnya untuk yang dibully. Kan mereka terkucilkan ya, mereka tuh takut untuk mengeluarkan suara. Jadi mungkin dengan adanya kotak curhat ini, mereka bisa memberikan sedikit lah
perasaan mereka gimana sih. Mereka dibully, mereka dikucilkan, mereka nggak bisa mengeluarkan suara. Dan kotak coret ini juga nantinya akan membantu, misalnya ada yang dibully untuk ke BK. Jadi dan kotak surat ini pun terjaga identitasnya. Jadi benar banget. Jadi yang butuh konsultasi nih, tapi mereka tidak berani, jadi bisa memberikan di kotak curhat itu. Anonim ya. Iya. Benar. Oke, jadi itu tadi beberapa visi, misi, dan program dari ketiga paslon tersebut. Jadi kalian dari sekarang bisa nentuin siapa sih yang mau aku pilih nanti hari Senin. Dua, jangan lupa pilih dua. Tiga guys. Baik. Perempuan tidak bisa mengalahkan Salah dong. perempuan tidak bisa dikalahkan oleh laki-laki. Gitu ya. Karena perempuan itu sebenarnya kuat loh guys. Kalian ini tetap guys nomor 3. Tapi dengan adanya kayak laki-laki dan perempuan tuh pasti jadi lebih Perempuan sama perempuan pun juga bisa ya. baik. Terima kasih ya untuk para calon-calon ketua dan wakil angkatan udah menyempatkan hadir di podcast pada kali ini. Sebelum kita tutup nih, ayo kita jalan dulu ya. Guys. Jadi kalau misalnya aku nanti bilang podcast Mansa, kalian jawabnya study now di